selamat hari Kamis, semangat yang termanis. Jumpa lagi dalam program Gemission Dadap, gambar virtual, sapaan mimbar firman Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, memandang segala sesuatu sebagai hal yang berharga secara konsisten bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Apa yang sudah biasa dilihat, kita rasakan, terkadang membuat hal itu berharga yang awalnya kemudian menjadi nampak biasa. Orang yang sudah sering makan enak, Bapak Ibu, tidak akan melompat kegirangan ketika akan mau makan enak lagi. Atau orang yang sudah biasa bepergian ke luar negeri, tidak akan seheboh orang yang pertama kali pergi ke luar negeri. Bahkan juga saudaraku yang terkasih, mungkin dulu ketika kita baru-baru menjalin hubungan, pasangan kita yang dulu terlihat mempesona, begitu cantik, ganteng, gagah, tapi ketika kita tinggal bersama dia, kita akan mulai melihatnya menjadi seorang yang nampak biasa. Apalagi kalau dia memakai pakaian rumahan, saudaraku yang terkasih. Nah, dalam berbagai situasi atau kondisi, kehilangan pemaknaan dapat berujung pada tindakan yang tidak menghargai hal-hal yang nampak biasa tersebut. Ada banyak orang yang sudah terbiasa makan enak, jadi tidak menghargai lagi makanan enak lagi sehingga bisa menyisihkan atau bisa meninggalkan sisa-sisa makanannya. Atau juga saudaraku yang terkasih, lain seterusnya seperti ketika kita dulu memiliki pasangan yang begitu gagah, tiba-tiba ketika kita udah tinggal bersama, kita akan terlihat biasa, bahkan dia pergi juga kita tidak akan lagi mendapatkan kerinduan. Tapi saudaraku yang terkasih, terkadang orang-orang yang baru menyadari betapa berharganya hal-hal yang nampak biasa itu ketika tak kalah hal itu diambil daripadanya. Hal-hal yang nampak biasa terkadang tidak sesederhana yang terlihat, saudaraku. Bernapas misalnya. Tidak sesederhana menghirup udara lalu mengembuskan udara tersebut. Begitu pula dengan kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan, kasih dan pengampunan yang Ia anugerahkan, bahkan hari-hari yang Ia percayakan kepada kita, bahkan setiap kesempatan yang sudah Ia berikan, orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, maupun mungkin rutinitas yang sudah terpola dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita menjalaninya seperti biasa. Kita jalani seperti kita melihat sesuatu dengan sesuatu hal yang nampak biasa. Tetapi saudaraku yang terkasih, sebenarnya yang nampak biasa itu, itulah yang istimewa. Hal-hal yang Tuhan karuniakan, hal-hal yang telah Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, mari kita hargai semua itu. Kalau kita mengingat tentang perumpamaan anak yang hilang, dalam Lukas 15 ayat 11-32, di mana ketika anak bungsu itu meminta bagian dari harta miliknya, dia pergi ninggalkan orang tuanya, ninggalkan papanya, lalu akhirnya dia mengalami kesusahan, saudaraku yang terkasih. Namun terlihat bagaimana sebenarnya anak-anak di sini, baik itu yang sulung, baik itu yang bungsu, memurahkan apa yang bapaknya sudah karuniakan, menganggap sepele apa yang telah bapaknya berikan, atau menganggap itu hal biasa yang harus bapaknya berikan. Sehingga saudaraku yang terkasih, mereka tidak menghargai itu dan mereka tidak menghargai hal-hal yang nampak biasa tersebut dan berlaku seenaknya. Saudaraku yang terkasih, bukankah terkadang kita juga bersikap seperti itu? Ketika kita menjalani hari-hari kita, rutinitas kita yang terpola, bahkan apa yang kita punya hari ini, besok juga kita punya, kemarin kita punya. Terkadang kita memandangnya itu sesuatu hal yang tampak biasa. Hari ini kita diingatkan satu hal sederhana, bahwa kita mau melihat semua hal yang Tuhan karuniakan sebagai hal yang besar dan istimewa. Mengucap syukurlah dan menghargai dan mengelola segala sesuatu itu dengan baik. Karena apa yang nampak biasa belum tentu sesederhana kelihatannya, saudaraku yang terkasih. Beberapa hari ini, saudaraku yang terkasih, dari hari Rabu kemarin ketika kita mendengar kabar ada kapal Nanggala yang tenggelam, mungkin kita berpikir awalnya bahwa bernapas, menghirup udara itu hal yang tampak biasa karena setiap hari kita melakukannya. Tapi ketika kita mengingat kejadian itu, saudaraku, betapa berharganya oksigen itu di dalam setiap kehidupan kita. Betapa kita menginginkan kita bisa bernafas. Tapi saudaraku yang terkasih, peristiwa itu juga mengingatkan kita bahwa kita perlu menghargai apa yang kita punya saat ini. Bersyukurlah saat ini apa yang telah kita punya. Orang-orang yang ada di keluarga kita, orang-orang
pekerjaanmu yang saat ini boleh engkau kerjakan, rutinitas yang mungkin membosankan yang setiap hari terpola seperti itu. Mari hargai dan bersyukurlah untuk semuanya itu. Hargai setiap keluarga kita. Hargai apa yang telah mereka lakukan untuk kita. Karena pemazmur jelas mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya, kita rindu hidup kita boleh hidup yang penuh dengan syukur. Bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Selama-lamanya kasih setia Tuhan nyatakan pada setiap kita. Oleh karena itu, mari jalani hari ini dengan rasa syukur kita, dengan terus bersandar kepada Tuhan dan menyadari dan menghargai apa yang kita punya, apa yang kita miliki hari ini. Semangat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.